Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kita akan bahas layer yang kedua, yaitu transport layer. Jika di application banyak contoh-contoh seperti HTTPS, sedangkan di transport layer itu hanya ada dua yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari transport layer ini? Transport layer ini memberikan service ke application layer. Salah satu service yang diberikan service ke application layer salam terus khususnya protokol TCP. Nah, salah satu service yang diberikan TCP itu adalah error recovery mechanism. Jadi, mekanisme untuk error recovery kemudian apa yang disediakan UPP, nah akan kita pelajari lebih lanjut pada sesi berikutnya ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu service yang disediakan TCP yang sangat mudah untuk dipelajari. Jadi teman-teman tidak terlalu bingung dulu. Oke, sekarang kita akan mempelajari error recovery mekanisme yang disediakan oleh TCP. Jadi, ini salah satu ilustrasi di sini. Contohnya ketika satu klien melakukan request ke website.com. Jadi, ini menggunakan HTTP juga ya. Jadi, ini sama dengan contoh yang kita bahas di application layer. Jadi suatu saat Din melakukan request ke website.com, kemudian request tersebut sampai ke web server dan web server akan melakukan respon atau reply. Nah, respon yang diberikan oleh web server kalau di application layer tadi kita hanya punya data dan HTTP header. Nah, sebenarnya pada transport layer dia nanti akan menambahkan TCP header. Jadi ada TCP square 1, square 3, square di sini cuma ada urutan saja ya. Jadi urutan 1, urutan 2 dan urutan 3. Nah, masalahnya adalah bisa saja direspon yang diberikan web server ini hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringannya itu overload, artinya sudah banyak banget komunikasi di dalam jaringan. Akhirnya di bandwidth-nya tidak mencukupi dan bisa saja suatu responnya hilang di tengah jalan. Jadi contohnya di sini respons frekuensi 2 tidak sampai ke klien. Jika terjadi hal seperti ini, makanya nanti klien akan mengirimkan request lagi dan memintakan respon dengan sequence 2 lagi. Jadi klien akan meminta request ke web server. Misal, web server tolong kirimkan data dengan request 2 dong, saya menerima nih, misalnya seperti itu. Nah, nanti web server akan mengirimkan ulang jika ada data yang hilang atau error di tengah jalan. Klien akan melakukan request ulang. Oke, seperti itu saja ya teman-teman. Nah, ini adalah bagaimana error recovery mekanik bekerja dengan protokol TCP, jadi memastikan agar semua data itu benar-benar terkirim dengan baik. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa di transport layer itu fungsinya adalah memberikan service ke application layer, dan selain itu service-nya yang disediakan khususnya TCP yaitu error recovery mekanisme, yaitu agar kalau misal ada data yang error di tengah jalan, klien bisa melakukan request ulang terhadap data tersebut. Jadi kita bisa memastikan semua data itu pasti dikirimkan dengan sukses. Oke, saya Rasmi. Wassalamualaikum.